Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Bupati Pati, Bapak Haji Haryanto SH MM MSI beserta Ibu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai yang hadir, dan tamanya adalah dari Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua Cabang Nahdlatul Ulama, Pak Kiai Yusuf Absin maupun juga Pak Kiai Haji Asnawi selaku Ketua Muhammadiyah, maupun juga ormas-ormas yang lain yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pak Wakil Bupati beserta Ibu, kemudian Pak Ketua DPRD beserta Bapak-Bapak Wakil Ketua DPRD, Pak Ali, Pak Joni, Pak Madun, Pak Hardi, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua PA, Ibu Ketua PN, dan juga Ibu Saiful Arifin maupun juga Bu Dandim, dan juga dari ibu-ibu yang hadir kebetulan tidak hafal yang saya hormati, dan juga Kemenak yang saya hormati, seluruh teman-teman Bapak Ibu anggota Dewan. Alhamdulillah malam ini semuanya pada hadir di sebelah timur. Saya terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang saya hormati Kepala UPD beserta Ibu, para kabak, para camat, pengusaha, kemudian juga teman-teman PIC, ya, dan juga semuanya yang hadir, yang di belakang, di sebelah, di bawah, yang kebetulan memang kondisinya direkayasa semacam ini. Karena kemarin mau ditaruh di hotel, di hotel nanti malah marahi perpisahannya nanti masuk viral loh. Perpisahan kok di hotel, saya gitu. Nggak usah di sini saja, kalau perlu apa adanya saja. Dan semuanya saja, keluarga saya ini kebetulan juga ikut hadir, yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini adalah malam pelepasan purna tugas saya. Dan rasanya nggak banyak yang saya sampaikan karena tadi juga sudah dapat cerita-cerita di testimoni baik di mana saja. Karena kalau saya ceritakan itu kan ngepek-ngepek awake dhewe. Yang jelas saya ini lahir menjadi kepala daerah adalah dengan dinamika politik yang luar biasa. Dinamika politik yang menghabiskan energi. Saya katakan kenapa saya habiskan energi? Karena pilkada harus diulang. Pada tahun 2011 pilkada dilaksanakan, kemudian ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, akhirnya PSU juga tidak langsung dilaksanakan, masih menunggu anggaran 1 tahun, kemudian baru dilaksanakan di tahun 2012. Dan karena saya lahir dengan susah, dengan suka duka dan persoalan, hambatan, tantangan dan rintangan yang cukup berat pada saat itu.
Tapi alhamdulillah Allah itu memberikan anugerah. Berikan anugerah, akhirnya saya bisa memimpin Kabupaten Pati, sekalipun pada saat itu dinamika politik yang begitu berat, namun saya bersyukur. Bersyukurnya adalah dari seluruh teman-teman Dewan ini mendukung visi, misi, dan program-program saya. Sampai dengan periode yang kedua, bahkan periode kedua, saya bersama Pak Wakil Bupati tidak direkayasa, akhirnya hanya satu pasangan. Ini kan juga anugerah juga. Pada saat itu belum ada di tanah Pulau Jawa calon yang pasangan tunggal. Bahkan pada saat itu banyak yang studi di Kabupaten Pati. Kalau pilkada yang kemarin memang banyak karena pertimbangannya adalah masa jabatannya terkurangi. Oleh karena itu saya yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, ya utamanya adalah bapak-bapak pimpinan Dewan, Pak Ketua Dewan, anggota Dewan, karena anggota Dewan ini adalah bagian daripada mewakili rakyat Kabupaten Pati. Dan juga yang kedua adalah Pak Forkompinda, karena Forkompinda ini adalah yang membantu saya di dalam bidang keamanan, ketertiban, juga kondisivitas di Kabupaten Pati. Dan juga OPD, karena sepandai apapun yang saya lakukan, sebaik apapun yang saya lakukan visi misi saya, tanpa ada dukungan dari semua OPD yang ada, teman-teman camat, Pak Sekda yang mengkoordinir, tentunya nggak akan berhasil. Karena semua capaian itu adalah kerja keras dari teman-teman kepala OPD yang kita gerakkan melalui visi dan misi program-program yang ada. Sehingga rasanya 10 tahun itu orang yang sehari-hari seperti saya ini nggak pernah berhenti memang. Makanya tadi testimoni ditanya saya gimana keluarga. Saya dengan Ibu ini 10 tahun, bahkan sebelumnya itu ya kayak di film itu saja. Ketemunya pendak kalau tidur, kadang saya udah datang tidur. Tadi malam ada wayang, orang habis karena saya yang nganggap kan, saya tunggui sampai selesai. Saya masuk di rumah, anak, istri, cucu saya kebetulan di sini juga sudah tidur. Saya masuk jam 3 karena wayangnya selesainya jam setengah 3. Jadi hal-hal semacam itu sudah sering saya lakukan dan biasa karena saling memahami dan saling mengerti. Keberhasilan daripada kita memimpin ada juga keberhasilan dukungan dari istri yang saya cintai. Karena apa? Karena tanpa ada dukungan dari keluarga pun juga kita ini kadang-kadang menjadi persoalan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di akhir masa tugas saya ini saya sudah mengabdikan diri. Kalau di birokrat saya itu 22 tahun. Kalau saya di politik 10 tahun. Kalau misalnya saya ini PNS itu kurang lebih masih 2 tahunan lah, 2 tahunan. Tapi saya kan sudah memilih di jalur politik. Karena jalur politik ini adalah yang bisa membawa arah untuk memajukan daerah maupun untuk mensejahterakan masyarakat lewat visi misi program-program yang ada. Sehingga kalau ditanya momentum-momentum yang sangat merasakan itu adalah di saat-saat saya awal. Karena pertama saya masih baru komunikasi dengan teman-teman Dewan. Teman-teman Dewan dulu juga ada beberapa calon, tentunya ini adalah tidak mudah,
Tapi alhamdulillah saya mendapatkan dukungan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Pak Ali, Pak Joni, Pak Madun, Pak Ardi, dan semuanya teman-teman Dewan, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih karena keberhasilan itu kalau ada program tidak disetujui ya tentunya tidak bisa berhasil. Dan tidak pernah kita membahas persoalan itu bertele-tele, enggak pernah. Kemudian Bapak Ibu sekalian semuanya yang ada ini, saya juga sama tadi menyampaikan pada Pak Wakil, seperti Pak Wakil, kita hal-hal yang sudah baik, ini hendaknya tetap kita pertahankan. Yang jelas saya bersyukur itu, mohon maaf ini bukan saya mengkritik yang dulu, karena 10 tahun sebelumnya saya kan juga ditinggali warisan-warisan yang sekiranya saya harus menyelesaikan. Karena ada BUMD yang menurut saya adalah tidak sehat. Tapi alhamdulillah semenjak saya 2 periode, BUMD yang ada ini bisa menjadi sehat dan memberikan kontribusi kepada PAD yang cukup lumayan. Sekalipun sebelumnya kita tertatih-tatih dengan kurun waktu yang panjang karena harus menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada. Dan saya juga 10 tahun tidak ninggali hutang. Karena saya prinsip saya memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Waktu saya periode pertama, saya juga ditawari hutang, periode kedua juga saya ditawari hutang. Namun menurut saya adalah lebih baik saya memaksimalkan potensi yang ada. Dan akhirnya juga tidak kalah jauh. Kalau infrastruktur sekarisidenan padi sekalipun sering muncul di media, padi ini tidak kalah. Banyak, bahkan saya juga beberapa hari saya keluar kota melintasi berbagai daerah yang lebih parah tapi tidak pernah masuk media. Dan itu menurut saya adalah bagian daripada mengingatkan kita. Karena memang 2 tahun juga kita ini terbentur pada pandemi COVID. Dan akhirnya pandemi COVID kita bisa keluar. Dan kita mau purna juga ada bencana alam banjir bandang. Melibatkan semua elemen. Dan alhamdulillah juga sudah tertangani. Kemarin ada simbolis 1 yang saya serahkan dan yang lain sudah kita bantu lewat Basnas, lewat Bansos Disperkim, lewat provinsi, dan juga saya kerahkan juga para PNS iur minimal 100.000 per orang. Karena PNS kita ini ada 12 ribuan, mungkin 11 ribuan, kalau itu netes bisa 100 bisa kurang lebih 1 miliaran. Itu bisa meringankan beban. Daripada saya memanfaatkan dana tak terduga, tetapi menyalahi aturan. Sekalipun saya ini diperbolehkan menggunakan dana tak terduga, tapi karena itu enggak bisa maksimal, karena hanya sementara, kan kasihan. Rumahnya sudah hanyut, dibangun sementara, nanti nunggu lagi. Jadi oleh karena itu kita harus mengambil langkah-langkah, saya bersama Pak Wakil, dan juga didukung oleh berbagai masyarakat yang ada. Oleh karena itu capaian-capaian ini tidak instan, tapi membutuhkan waktu yang panjang. Kalau kita melihat data dan fakta yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Ketua DPRD, justru kita membanggakan lagi juga data-data angka kemiskinan. Angka kemiskinan waktu saya menjabat awal itu 13,81%. Di tahun 2019 itu turun menjadi
9,4%. Ada pandemi COVID, naik lagi 10,2%. Tetapi kalau ini misalnya divalidasi, ya divalidasi faktual, kenyataan, karena saya muter-muter itu enggak sesuai dengan di lapangan. Rumahnya bagus, ada mobil ditulisi stiker tidak mampu, rumah tidak mampu. Itu kalau misalnya divalidasi, paling angka kemiskinan di Kabupaten Pati ini paling sekitar 6-7%. Yakin itu. Nanti ada program dari Pak Pusat, nanti dipimpin oleh Pak Kepala Bapeda, nanti mudah-mudahan sekalipun saya purna dilanjutkan dan itu biar kita tidak diparapi miskin, terus sekalipun se-Ekaresidenan Pati ini juga kita tidak kategori miskin. Kemudian angka pengangguran pada waktu 2012 itu di posisi 11,86%. Sekarang menjadi 4,3%. Ini kan turunnya jauh. Hal itu juga terbantu dengan adanya Pak Wakil Bupati ini, basicnya adalah dari pengusaha, teman-temannya banyak, diundangi investasi di Kabupaten Pati ini. Karena kita nggak mungkin kalau membangun hanya mengandalkan APBD 2,5 sampai 6 triliun, dipakai gaji saja sudah 1,8 triliun. Bayangkan, berapa yang dipakai untuk untuk infrastruktur maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah IPM. IPM kita waktu 2012 ini juga rendah, ya, rendah di angka 62%. Sekarang sudah mencapai 70, hampir 74, sekitar 74%. Ini membanggakan kita bersama, bukti-bukti data-data yang ada. Semua itu tidak kita capai dengan instan, tapi kita capai dengan waktu dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, saya karena memang aturan harus selesai, berhenti, dan sudah ada penerusnya dalam kurun waktu jeda ini, jeda hampir 2 tahun yang ditugaskan dari provinsi, insya Allah besok malam itu dilantik, nanti langsung mohon dengan hormat pada seluruh teman-teman ya bekerja sama dengan baik. Karena apapun, karena itu ditugaskan, ya paling tidak hanya bedanya itu tidak memahami karakteristik di Kabupaten Pati. Karena bukan asli dari Pati, tapi aslinya hampir sama, aslinya Gunung Pati, ya. Gunung Pati itu dulu zamannya Mbah Wasis Joyokusumo nyerang di Mataram, karena kalah dengan Panembahan Senopati, bukan kalah, waktu itu kena tombak lari, jatuh di Gunung Pati. Akhirnya nggak tahu sawape kok tiba ning Gunung Pati, mlebu ning gone kene. Jadi penjabat kepala daerah, kita nggak tahu. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dengan seluruh OPD yang ada. Dan saya tentunya adalah mohon maaf kalau ada kekurangan, baik disengaja, tidak disengaja, ya tentunya adalah saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Maunya ya kita ini terus, tapi apa daya aturan itu membatasi. Yang jelas ya kalau tugas ini bisa berakhir, tapi kalau persaudaraan itu tidak ada batasnya. Kapan saja, di mana saja, jadi apa saja. Jadi satu ketika kalau saya sudah purna pun kalau mau silaturahim ke Pak Kajari, misalnya, wah sibuk Pak, misalnya itu,
apa lapo iki Haryanto iki misalnya begitu, katakanlah demikian. Itu saya pikir enggak semacam itu karena kita ini sudah bersaudaraan. Jadi kita bersaudara. Jadi oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dukungannya, terima kasih selama ini. Mudah-mudahan karya-karya saya bersama Pak Wakil yang baik ini ya tentunya kita titipkan untuk kemaslahatan umat dan untuk diteruskan yang sekiranya baik, yang tidak baik ditinggalkan. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan saya mestinya enggak menghendaki semacam ini, tapi teman-teman Pak Sekda itu, yo enggak ketok-ketok kok wong 10 tahun. No. Yang jelas itu kalau batasan masa jabatan itu saya enggak rasa gimana gitu. Tapi kalau saya keluar dari pendoponya itu saya yang merasa berat. Karena saya 10 tahun, jujur saja 10 tahun saya itu di sini, tidur di sini sama anak-anak, sama istri itu yang agak berat itu. Kalau tugas ini saya karena sudah dibatasi itu, tapi kalau keluar itu karena kita ini sudah kayak biasa rumahnya sendiri, tiba-tiba keluar. Hanya itu saya. Jadi kalau tugasnya ini jelas sudah ada aturan itu. Jadi oleh karena itu ya wajar kalau misalnya saya agak baper sedikit itu ya. Kalau yang lain itu jangan nangis, yang lain nangis malah aku melu nangis malah. Karena apa itu gara-gara itu. Jadi jujur aja gitu. Jadi enggak ada yang lain. Jadi itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Tapi sebelum saya akhiri, saya ada puisi. Puisi ini ya saya otak-atik, mungkin barangkali apa itu kenangan-kenangan yang kami lakukan selama ini. Ini biar romantis dan agak diringi dikit-dikit ya. Tapi juga puisinya ini tidak sebagus dengan ini yang Pak Kiai Haji Mustofa Bisri. Kalau Gus Mus ini kan memang jagoan ini. Di depan pendopo ini adalah saksi. Kupandang setiap sudut yang kulewati menapaki waktu satu dasawarsa penuh arti. Tak pernah terpikir, apalagi terbesit di hati seseorang dari sudut padi menjadi seorang bupati. Di depan pendopo ini adalah saksi dan kupandang lagi di pagi hari ruang-ruang penuh kenangan, tempat penuh perjuangan. Melalui visi Notoprojo Bangun Desa. Aku tempatkan harapan untuk memperbaiki kehidupan, mensejahterakan yang terpinggirkan, memperbaiki pelayanan. Di depan pendopo ini adalah saksi. Kupandang hiruk pikuk masyarakat. Kupandang anak-anak sekolah tertawa bahagia. Kupandang pekerja mencari nafkah. Yakinkan masa depan akan cerah. Kupandang para petani, nelayan,
dan peternak riang gembira. Di depan pendopo ini adalah saksi. Kulihat wajah kota, ulangi, kulihat wajah baru kota ini, di mana banyak tamanan asri serta infrastruktur yang memadai. Kupastikan Pati tak lagi dikenal sebagai kota prostitusi. Di depan pendopo ini aku mohon undur diri. Akan ku kenang perjuangan bersama membangun Pati. Romantisme yang akan selalu menjadi kenangan terindah. Meskipun tak ada kata luka di hati, mohon dimaafkan jika ada insan, ulangi, mohon dimaafkan jika ada lisan atau perbuatan yang menyakiti. Akan kupastikan persaudaraan ini adalah abadi. Izinkanlah aku berdiri di sini, di pendopo ini, kutitipkan bumi Minatani. Demikian Bapak Ibu, agak baper sedikit, mohon maaf. Tadi sebelum saya berangkat, saya bikin dengan anak saya, dan alhamdulillah mudah-mudahan puisi ini memberikan makna tersendiri bagi saya maupun pada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita saling berdoa, panjenengan saya doakan selamat sehat semua, dan saya juga mohon didoakan semoga selalu sehat dan bisa berkarya-karya lagi di lain-lain waktu kesempatan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya.